Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwana fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, ibadallah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa kembali bermajlis pada kesempatan malam hari ini. Kita bahas kembali kitab kita Al-Adab Al-Asrah, adab yang 10, masih pada adab yang ke-9, yaitu adab at-tariq, adab di jalan raya. Jadi adab ketika kita sebagai pengguna jalan. Kemudian sedikit kita ulas. Adab di jalan raya mencakup ada hak jalan. Hak jalan adalah sesuatu yang ditetapkan sebagai aturan di jalan raya yang mengharuskan setiap orang untuk memenuhi peraturan tersebut. Itu hak jalan. Jadi hak jalan adalah segala aturan yang telah ditetapkan untuk jalan raya tersebut, yang melazimkan setiap orang untuk mematuhi aturan tersebut. Itu hak jalan. Hak jalan ini bersumber dari dua sumber. Yang pertama adalah al-urfu, kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat, termasuk di dalamnya aturan-aturan pemerintah atau pihak yang berwenang terkait dengan jalan raya, seperti lampu lalu lintas atau rambu-rambu yang lain, marka jalan, surat menyurat, ya, dan seterusnya, yang itu diciptakan demi kemaslahatan orang banyak. Maka itu hak jalan yang harus dipenuhi. Nah, Muslim ahli sunnah harus menjadi contoh, ya, itu hak jalan sesuai dengan kondisi jalan masing-masing. Tentu jalan raya yang besar berbeda dengan jalan di selain itu. Kemudian sumber yang kedua dari hak jalan adalah al-adillah asy-syar'iyyah, dalil-dalil syar'i.
apa yang ditunjuk oleh dalil syar'i, dalil agama sebagai hak jalan, maka itu adalah hak jalan yang harus dipenuhi. Melazimkan setiap muslim untuk memenuhi hak jalan tersebut. Jadi sumber untuk mengetahui hak jalan ada dua sisi. Yang pertama adalah al-urfu, urf, dan kaidah al-adah muhakkamah. Kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran hukum. Maka kemarin dijelaskan, kalau seorang tidak memenuhi aturan di jalan raya, lalu terjadi sesuatu dengan sebab dia sehingga menimbulkan kerugian materi atau bahkan hilangnya nyawa, maka dia bertanggung jawab. Jadi nggak usah ribut di tengah jalan, aturannya sudah ada. Lampu merah misalkan dia terabas dan terjadi, mungkin dari tempat yang lain yang sudah hijau sudah melaju, tertabrak dia di situ, nggak usah menuntut, itu kesalahan dia. Ya, kalau sampai benturan, kendaraan orang lain rusak, kendaraan dia juga rusak, kendaraan dia tanggung jawab dia, kendaraan orang lain tanggung jawab dia juga, karena dia yang tidak memenuhi aturan di jalan. Kalau sampai merusakkan sarana umum, dia juga tanggung jawab. Jelas ya? Ini kalau akibat apa? Kelalaian dia. Nah, ini aturan ini diakui oleh syar'i. Meskipun sumbernya apa tadi? Al-urfu, satu kebiasaan, aturan yang sudah ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Ya, kasih rambu-rambu, dikasih marka jalan, dikasih pembatas, dan seterusnya, termasuk kecepatan berkendara. Ini yang sering kita melanggarnya, apalagi di jalan tol. Ya, kecepatan maksimal 100 ke 150. Ya, yang mobilnya agak-agak bagus itu kan gitu. Itu. Jadi dengan kita pelajari adab ini, kita berupaya untuk menjadi seorang hamba Allah yang menjadi contoh penerapan adab. Ya, naam. Kemudian setelah kita ketahui itu hak jalan ya, yang harus dipenuhi secara uraf, insya Allah banyak. Ya, yang diberikan oleh aturan pemerintah untuk pengguna jalan ini banyak. Baik dia pejalan kaki, ya, jalan kaki mestinya dikasih di trotoar ya, jangan, atau menyeberang, ada aturannya semuanya, nyebrang jalan dan seterusnya. Ini diakui oleh syar'i. Siapa yang menerapkan itu karena ini memenuhi perintah syar'i, petunjuk syar'i, itu bagian dari ibadah dia. Sepi lampu merah sendiri, ya berhenti. Itu, kecuali konslet lampunya 1 jam kok merah terus, nah ini berarti salah kan gitu ya. Nah itu. Kemudian hak jalan secara dalil syar'i yang kemarin disebutkan dalam dalil itu ada 4 atau 5. Yang pertama, ghaddul basar, menahan pandangan, ya. Jadi seorang muslim, apalagi ahlu sunnah, ketika berjalan jangan melepas pandangannya bebas. Ingat ayat Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Katakan kepada mukmin laki-laki, hendaklah mereka menahan pandangan-pandangan mereka. Katakan juga kepada mukmin wanita, hendaknya mereka menahan pandangan-pandangan mereka. Ini umum, di tempat manapun pandangan dijaga. Di jalan raya, apalagi hari ini, banyak sekali hal-hal yang tidak layak untuk dilihat. Maka pejamkan sebagian pandangan kita. Dan Allah Maha tahu berkhianatnya mata. Ya,
Nah ini dijaga, itu perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai muallif dalam sarahnya membawakan kisah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Tawwabin. Perhatikan kisah salaf kita luar biasa. Anna rajulan dakhala ala ahadis salihin fajalasa ilaihi. Ada seorang bertamu kepada salah seorang dari kalangan orang-orang yang saleh lalu duduk di rumahnya. Summa rafa'a basarahu ila saqfi baitihi. Kemudian tamu ini melihat ke arah atap rumahnya. Rumah si orang yang alim yang saleh ini tadi. Ya. Fadzakara lahu. Lalu setelah hasil pandangannya tadi, dia sebutkan kepada tuan rumah. Ya, apa kata dia? Anna saqfal baiti yusiku ayyasquta. Atap rumahmu itu hampir-hampir mau runtuh. Ya, dikabarkan kepada pemilik rumah. Apa kata orang saleh pemilik rumah ini? Faqala inni lam arfa' ra'si ilaihi min muddati kadza wa kadza. Sesungguhnya aku tidak pernah melihat ke atap rumahku dalam waktu yang cukup lama, sehingga aku nggak tahu atap rumahku itu sudah mau runtuh menurutmu. Itu jelas. Nah ini maksudnya tamu ini mengitlakkan pandangannya. Ya, jadi pertama dilihati atap rumahnya. Begitu ditegur, ini atap rumahmu ini sudah hampir runtuh ini. Kata si pemilik rumah, saya sudah sangat lama tidak pernah melihat ke atas, sehingga saya nggak ngerti apa yang kamu lihat tersebut. Ya, apa kata Imam Ibnu Qudamah? Wa kanu yakrahuna fudulan nadhari kama yakrahuna fudulal kalam. Masya Allah. Mereka para salaf kita ini membenci melepaskan pandangan secara bebas, sebagaimana mereka benci dari sikap banyak berbicara. Fudul, nama yang berlebihan itu semuanya jelek. Berlebihan dalam melepas pandangan, apa aja dilihatin. Ya. Atau apa saja diomongkan, disampaikan. Walaysa kullu ma yusma' yuqal. Tidak setiap yang kita dengar itu harus kita ucapkan. Jadi mereka benci karena dua-duanya ini sumber penyakit hati. Hati kita banyak kotor karena mata kita tidak terjaga. Coba sajalah. Karena mata ini ajaib. Kalau tangan memukul orang selesai. Merem misalkan dia mukulnya, udah nggak terekam. Kayak mana tadi. Tapi kalau mata ini melihat, itu nggak selesai melihat terus hilang gitu, enggak. Bisa waktu lama nggak hilang-hilang. Bahkan mungkin sampai hari ini pandangan 20 tahun yang lalu nggak hilang-hilang juga. Makanya kalau bayangkan kalau pandangan mata kita ini kita lepas, Masya Allah, hati akan banyak kotorannya. Jadi salaf kita diterangkan oleh Imam Ibnu Qudamah, wa kanu yakrahuna fudulan nadhari kama yakrahuna fudulal kalam. Mereka membenci melepaskan pandangan secara total, bebas, tanpa kontrol pandangannya, sebagaimana mereka juga membenci seorang melepaskan lisannya tanpa dijaga. Suka ngerumpi, ngobrol yang gak ada manfaatnya, habiskan waktu di situ. Ya, senangnya kita kan gitu. Kalau ngobrol itu Masya Allah luar biasa. Dan omongan tuh nggak pernah habis selama kita masih hidup. Coba yang nikah 30-40 tahun yang lalu itu sama istrinya ngomong nggak? Ngomong tuh nggak habis-habis. Masya Allah. Ada aja yang diomongkan. Ya. Omongan pengantin baru dengan pengantin lawas, ada aja itu obrolannya. Santri segini ini hidup bersama barangkali sudah ada yang 2 tahun, 3 tahun bersama, ngomong tiap hari, ada aja. Andaikan dikitabkan itu berapa jilid, kan gitu ya. Masya Allah. Nah kalau itu baik beruntung lah, kalau itu jelek resiko di hadapan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka amalkan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, ghaddul basar, dijaga pandangannya. Kalau tidak sengaja pandangan kita tertumpu kepada suatu yang tidak boleh, segera tarik, jaga. Kalau itu berdosa, biasa orang langsung dia berzikir kepada Allah, astagfirullah. Nah, itu bagus. Apalagi di jalan raya loh ya, Masya Allah. Di jalan raya hari ini misalkan, fitnah luar biasa. Nggak semua tulisan harus kita baca. Apa nggak boleh melihat? Boleh, sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau kita nyari alamat ya dibaca, oh sini tukang ini. Tapi nggak perlu ya jangan dibaca semuanya. Semua iklan dibaca. Sampai warung-warung yang kecil dibaca. Ya, ST apa menunya itu baca semuanya. Ya Allah, ini pandangannya luar biasa ya. Nah, jadi memandang sesuai dengan apa? Kebutuhan. Bahkan banyak-banyak berzikir di jalan itu. Lampu merah berhenti, ya apalah, istighfar, tasbih, banyak sekali yang perlu kita kerjakan. Ya, apalagi tidak pegang setir, misalkan naik mobil nggak pegang setir, itu lebih bisa menjaga mestinya. Jangan karena nggak pegang setir malah justru bebas kan gitu ya, bisa kanan kiri, depan belakang, atas bawah. La haula wala quwata illa billah. Nah, ini adab di jalan, diperhatikan. Pertama apa? Hak jalan, ghaddul basar. Ya, ditahan pandangannya. Kemudian yang kedua, kaful adza. Kemarin sudah kita baca ya, kaful adza, menahan gangguan. Jangan membuat sesuatu yang madharat di jalan dengan perilaku kita. Ini maknanya kaful adza, menahan gangguan. Jangan kita melakukan suatu perbuatan ketika kita berkendara atau berada di jalan raya yang menimbulkan sesuatu yang dibenci oleh saudara-saudara kita yang lain. Satu. Yang kedua, menghilangkan gangguan yang ada di jalan. Itu masuk kaful adza, menghilangkan atau menahan gangguan. Kemarin pahalanya luar biasa loh ya. Nabi SAW mengatakan, bainama rajulun yamsi bitariqin wajada ghusna saukin ala tariq. Ketika ada seorang sedang berjalan di jalan, dia jumpai ada dahan yang melintang di jalan itu, patah melintang di jalan tersebut. Fa akhadahu, maka diambil dahan tadi, disingkirkan. Fasakarallahu lahu wa ghafara lahu. Masya Allah itu. Maka Allah berterima kasih kepadanya dan Allah ampuni apa? Dosa-dosanya. Apa sebab Allah mengampuni dosanya? Dia menyingkirkan gangguan dari jalan. Sederhana perbuatannya. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Nah ini, Masya Allah. Maka Nabi SAW mengatakan, i'zilil adha an tariqil muslimin. Dalam hadis riwayat Muslim juga, singkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Ya, sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang atau sekelompok kaum muslimin melakukan sholat di jalan raya. Nahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ayyusalla fi sab'i mawatin. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk dilakukan sholat di 7 tempat, minha diantaranya qari'atut tariq, di jalan raya. Karena ini mengganggu kepentingan umum, kecuali keadaan darurat, mungkin masjid nggak cukup. Nah, kadang-kadang sekarang ini hanya karena kepentingan pribadi. Coba lihat kenyataan di masyarakat, jalan ditutup, orang dilewatkan di jalan yang dia merasa terganggu, tidak nyaman dengan jalan itu. Sudah sempit, becek, jelek, nggak bisa bersimpangan, hanya untuk kepentingan diri. Kadang walimatul urus kan gitu ya, karena yang makan tempat itu panggung hiburannya itu loh masalahnya. Kalau kira-kira nggak cukup ya sewa gedung, kalau nggak sewa lapangan kan gitu. Jangan mengalahkan jalannya kaum muslimin. Orang ini hajat kebutuhan pokok terhalang dengan sebab itu. Salat saja tidak boleh. Kadang-kadang orang sudah melakukan bid'ah
ibadahnya di tempat yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud di sini? Kadang-kadang sebagian kaum muslimin yang terfitnah, dia melakukan demonstrasi, orasi, ya, menunjukkan tidak cocok dengan pemerintah dengan cara yang keliru. Akhirnya di situ berjam-jam sampai 1 hari harus sholat di situ. Akhirnya apa? Sholat di tengah jalan, membuntu kemaslahatan kaum muslimin yang begitu besar, merepotkan semua pihak. Meskipun judulnya damai. Kalau damai itu ya di rumah, jangan di jalan raya. Kadang-kadang itu di atas namakan apa? Islam, membela Islam. Nggak boleh kaum muslimin seperti itu. Menghadapi kebijakan pemerintah itu tidak seperti itu. Menasihati pemerintah itu bukan begitu. Kata Nabi SAW, khalli bih, menyepilah dengan penguasa. Wa khud biyadih, pegang tangan penguasa tadi. Wa addi ma'alaika, tunaikan apa yang menjadi nasihat, menjadi kewajibanmu. Fa in qabila, kalau dia menerima, wa illa faqad addaita ma'alaika. Kalau pemimpin enggak menerima, kamu sudah tunaikan kewajibanmu, cukup, tinggal bersabar. Enggak usah memfitnah banyak kaum muslimin di atas namakan ini perjuangan Islam. Apalagi kalau sampai terjadi keributan, ada korban, memakan nyawa, menumpahkan darah, siapa yang mau disalahkan? Enggak cukup digelar ini as-syahid. Jihad di mana dia? Ahli sunnah nggak boleh tertipu. Nggak boleh karena cemburu itu, masya Allah saya dukung, saya semangat, cuman saya nggak ikut, ya, cuman kirim aqua misalkan gitu, ya, ya sama aja itu. Masya Allah. Kadang-kadang kan terjadi seperti itu, ya kan, banyak sekali penutupan jalan bukan karena suatu kepentingan yang besar. Kalau pemerintah melakukan itu mungkin karena ada kepentingan yang besar, nah, barangkali mungkin ada tamu negara kemudian jalan ditutup sementara karena ini penting. Nah ini baru, iya. Tapi kalau ana misalkan mau wali makhitan misalkan gitu, ya, la haula wala quwata illa billah. Nah, kaful adza, ya. Jadi begitu. Dijaga betul ini, ya. Nanti yang rumahnya pinggir jalan, kalau walimah jangan nutup jalan, ya. Gitu. Kalau nggak kuat, nggak cukup, sewa lapangan atau sewa gedung, ya. Nggak kuat ya secukupnya berarti, gitu, ya. Tamunya di shift sepekan apa gimana gitu, ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, kemudian yang ketiga dari hak jalan yang disebutkan dalam dalil, yaitu waraddus salam, membalas salam, ya, yakni ajib al musallim alaika idza alqa alaika salam, jawablah salam orang yang menyampaikan salam kepadamu, dan menjawab salam hukumnya wajib. Jadi kalau kita di jalan ada orang yang menyampaikan salam kepada kita, jawab salam itu, raddus salam. Jangan diganti dengan yang lain. Assalamualaikum, tintin. Nah itu bukan jawaban, itu klakson, ya. Apa nggak boleh ngelakson? Boleh, tapi salam dijawab dengan salam, karena begitu ayat Allah Subhanahu wa taala, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha au rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Apabila disampaikan salam kepada kalian, ucapan tahiyat, salam, tahiyatnya orang muslim ya salam, maka apa? Fahayyu bi ahsana minha, balas dengan yang lebih bagus. Paling sempurnanya apa? Di bab yang dulu, bab salam, ketika seorang menyampaikan assalamualaikum, kita boleh jawab dengan sempurna, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, titik, itu sempurna. Nggak ada lafaz tambahan yang lebih baik dari itu. Minimalnya waalaikumsalam. Dan ini fadilahnya besar, ya, dibiasakan. Kata Nabi, absus salam bainakum, itu menyebabkan cinta.
La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Tidaklah kalian akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan sampai kepada iman sampai kalian saling mencintai karena Allah. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbabtum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu amalan, kalau kalian kerjakan kalian akan saling mencintai. Afsus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Ini dulu sudah kita bahas. Kalau lama membahasnya kemudian lupa, nah sekarang diingatkan kembali. Sebarkan salam. Ya. Nah, itu hak jalan. Ketika ada orang yang menyampaikan salam, maka wajib, ijma ya, sepakat ulama, menjawab salam hukumnya wajib. Ya. Minimal waalaikum assalam. Yang pertengahan waalaikumsalam warahmatullah. Sempurnanya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Itu hak jalan yang disebutkan oleh syar'i. Jadi raddus salam, menjawab salam ketika ada yang menyampaikan salam kepada kita. Ya. Kemudian al-mas'alah berikutnya, hak jalan yang berikutnya yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa amrun bil ma'ruf, memerintah kepada yang ma'ruf, wa nahyun 'anil munkar, dan mencegah dari yang mungkar. Masya Allah ya, meskipun di jalan raya tetap berupaya melaksanakan amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar. Ajak orang kepada yang baik sesuai dengan kemampuannya. Kalau bisa menasihati orang yang kadang ngamen, bagus. Kalau mampu, ya kan banyak kadang-kadang pengamen di lampu merah itu ya, di lampu hijau juga ada yang ngamen gitu ya, banyak. Ajak kepada yang ma'ruf, diingatkan tentang kewajiban sholat atau hal-hal yang lain lah, itu yang ma'ruf banyak sekali diingatkan. Jadi tetap dikerjakan ya di jalan raya. Fata'muru bil ma'rufi bil hassi alaihi wa at-targhibi fihi. Maka ketika engkau di jalan, maka tetap ada perintah dari syariat. Engkau perintahkan kepada yang ma'ruf dengan cara engkau menganjurkan yang ma'ruf tadi. Dianjurkan seorang untuk melazimi yang ma'ruf. Masya Allah, apalagi misalkan ini penguasa kita, andaikan ini dijalankan luar biasa. Kan ada itu ya, pengeras suara yang di jalan itu, andaikan itu digunakan untuk al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, Masya Allah itu ya. Bukan hanya sekedar pengumuman misalkan boleh, seperti yang sudah dilakukan misalkan tentang protokol kesehatan karena musim pandemi misalkan. Nah itu andaikan kemudian ditambah lagi tentang mengingatkan akan Allah subhanahu wa ta'ala dan kewajiban-kewajiban agama, Masya Allah itu pahalanya luar biasa. Intinya dimanapun seorang muslim berada, di jalan raya ataupun tidak, tetap ada perintah syar'i untuk al-amru bil ma'ruf, dorong manusia kepada kebaikan. Beri contoh misalkan ya. Kemudian wa nahyun 'anil munkar, cegah dari yang mungkar, bizajri anhu, dengan memberikan apa? Peringatan dari yang mungkar tadi, wa tarhibi minhu, dan ditakut-takuti orang dari yang mungkar tadi. Dan ini sifat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan oleh Allah, sebaik-baik umat yang dimunculkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di tengah-tengah manusia ini. Khair, kebaikan ini di mana letaknya?
Dan ini para ulama mengambil faidah, kunci kebaikan umat ini itu terletak di sini. Yaitu apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Kalian perintahkan orang lain, yaitu dianjurkan dan diajak kepada perkara yang ma'ruf. Makanya dimanapun kita berada, kalau bisa kerjakan itu sesuai dengan kemampuan kita. Karena kita muslim, umat Rasulullah di masyarakat kita. Ingat ya ikhwah sekalian, kita berkumpul untuk terwujudnya ini. Maka dibiasakan, siapkan diri kita ini menjadi manusia yang mau dan siap dinasehati. Nggak boleh athira, egois. Kenapa? Kita berkumpul di masyarakat seperti ini, jangan misalkan walhamdulillah kita ingin menjadi berkumpul bersama ahlus sunnah, tapi ingat kebaikan satu masyarakat ditentukan dengan tegaknya apa? Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Jadi kalau keliru kita diluruskan, walhamdulillah. Tapi saya jengkel boleh, tapi jengkelnya mikir, jangan jengkelnya tengkar. Wajar dinasihati tersinggung, tapi dipikir sampai di rumah itu bener nggak sih nasihat itu, begitu berpikirnya. Nanti nggak sampai 24 jam insya Allah Allah lembutkan hati kita untuk menerima. Wajar begitu dinasihati tersinggung, wajar. Tapi kita kan umat yang berupaya untuk menta'ammuli, merenungi apa yang sampai kepada kita. Ini kebaikan umat ini. Kalau kita menyusun satu masyarakat tapi kita tidak siap untuk ditegakkan di dalam masyarakat kita ini al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, terus kebaikan apa yang kita harapkan? Gak ada. Wong itu kunci kebaikan umat ini. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Apa sifatnya yang menjadikan dia menjadi umat terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf. Jadi kalau adab kita, mungkin kita bermuamalah dagang atau mungkin yang lainnya, kemudian ada asatidnya atau yang berilmu menegur kita itu keliru, hati-hati, ya alhamdulillah, bersyukurlah kepadanya, berterima kasih, sehingga baik. Dinasihati tentang bagaimana tarbiyah anak kita, tarbiyah keluarga kita, walhamdulillah. Coba kalau dibiarkan, kayak apa kita ini? Jadi jangan menjadikan orang yang mau menasihati kita ini sungkan dengan sebab sikap kita yang modelnya gampang tersinggung dan awet. Tersinggung tok mendeng, lah ini awet. Nggak ada istilah konsep oh dakwah dan nasihat itu jangan sampai menyinggung orang. Itu nasihati sama orang mati. Kayu dinasihati nggak tersinggung. Rasulullah itu berdakwah menasihati umat di Mekah itu tersinggung hampir semuanya. Marah mereka. Iya. Jadi kalau dakwah itu yang apa katakanlah, jangan menyinggung orang, itu bukan dakwah itu. Ya, bukan dakwah. Dakwah itu justru harus menyinggung. Kalau antum berdakwah nggak nyinggung orang, berarti nggak ngaruh ini dakwahnya. Biar jadi salah sasaran, orang mati antum dakwahi, kan gitu ya. Tersinggung. Pamannya saja Abu Lahab tersinggung berat. Tabban laka ya Muhammad ali hadza jama'tana. Sampai begitu dia bilang, celaka engkau ya Muhammad, apa hanya untuk seperti ini kamu kumpulkan kami? Tersinggung berat. Ya memang jiwa kita tersinggung. Kalau tersinggung terus mikir, bagus untuk kebaikan kita. Ya, coba suami misalnya nasihati istri, mesti diterima? Oh enggak. Seringnya kan tengkar dulu. Lah itu kalau nggak mau mikir, bisa bahaya itu, bubar rumah tangga itu. Tapi keduanya mikir, masya Allah. Karena baiknya kita ini dengan apa? Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ini mari kita tegakkan. Ini sudah kita sampaikan ya. Kita ada hidup di tengah masyarakat, tentu dengan berbagai macam latar belakang,
watak, tapi kita dikumpulkan oleh Allah dengan agama yang satu, apalagi manhaj yang satu. Tegakkan pokok yang menjadikan kita baik, yaitu al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Begitu. Dibelakangkan ketersinggungan kalau itu nasihat yang bagus. Nasihat haruskah diterima? Naam, nasihat harus diterima. Haruskah diamalkan? Belum tentu. Karena misalkan Anda menyampaikan nasihat, bisa jadi nasihat itu tidak tepat, tidak sebagaimana yang diinginkan oleh syariat. Tetapi haruskah diterima? Kita terima itu sebagai nasihat. Ternyata nasihatnya menyelisih apa? Agama Allah SWT. Enggak usah diamalkan, tinggalkan. Tapi kita dengar, kita terima. Paham bedanya ya? Nah itu. Ini demi kebaikan. Masyarakat akan baik. Kuncinya di situ. Bahkan kalau tidak tegak al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, Allah ancam. Allah akan hukum mereka, Allah akan azab masyarakat yang seperti itu. Apa enggak suatu yang berbahaya? Azab tidak harus kemudian muncul bencana. Kalau hati kita dijadikan hati-hati yang keras sehingga nampaknya bertetangga tapi hatinya tidak bersama, nah ini bahaya lagi. Akhirnya bermasyarakat tapi hidupnya sendiri-sendiri, semau saya misalkan gitu, padahal ada agama yang mengikat mereka ya. Nah sampai di jalan pun sifat seorang muslim selalu menegakkan apa? Al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Itu 5 hak jalan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ghaddul basar, kafful adza, menahan pandangan, menahan atau mencegah gangguan, baik dia mengganggu orang atau ada gangguan di tengah jalan. Yang ketiga raddus salam, membalas atau menjawab salam. Yang keempat al-amru bil ma'ruf, perintah orang lain, anjurkan kepada yang ma'ruf. Yang kelima wan nahyu anil munkar. Nanti ini digabungkan dengan hak jalan yang berasal dari urfun nas, kebiasaan manusia. Aturan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang kita penuhi, petunjuk syariat kita penuhi, sehingga menjadi seorang muslim yang betul-betul menerapkan adab ketika dia di jalan raya. Demikian ya penyempurna pembahasan kita yang lalu. Barakallahu fikum. Insyaallah tinggal satu adab, nanti kita lanjutkan di pertemuan yang mendatang bi'aunillahi subhanahu wa ta'ala. Dan insyaallah nanti setelah yang ke-10 mungkin sudah dekat Ramadan, kalau Allah mudahkan nanti kita sedikit cuplik fikih Ramadan, atau nanti kita lihat masalahnya seperti apa ya. Tapi insyaallah nanti kita selesaikan dulu adab yang ke-10. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Wassallallahu wasallam baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.